Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Rianti. Di video kali ini aku mau review macam-macam gendongan yang aku punya dan aku bakalan kasih tahu sama kalian gendongan yang bisa dipakai dari usia newborn sampai toddler. Nah, langsung aja simak terus videonya sampai selesai. Oke Mams, jadi di sini aku mau kasih tahu dulu kalau gendongan yang direkomendasikan itu yaitu gendongan M-shape atau gendongan M position, di mana nanti posisi kaki anak itu berbentuk M dan itu direkomendasikan dari usia newborn. Masih banyak sampai saat ini ibu yang belum percaya kalau M-shape itu aman dari usia newborn, karena banyak yang bilang kalau masih bayi itu kasihan kalau posisinya di M-shape, takutnya nanti pas anaknya udah jalan, nanti jalannya tuh ngangkang. Tapi sebenarnya ya posisi M-shape itu sangat direkomendasikan bahkan oleh dokter ortopedi, di mana nanti si posisi kaki dan tulang belakang itu bikin anak bakalan nyaman. Jadi di sini aku punya beberapa gendongan yang udah aku beli dari sebelum Ken lahir sampai ada beberapa yang aku beli setelah Ken lahir karena aku baru tahu fungsi dan manfaatnya. Yang pertama di sini ada gendongan Geos, dari bahannya bahan kaos, bahan Geos ini. Ini aku beli waktu sebelum Ken lahir, jadi pas aku lagi hamil. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini aku beli yang polos dan ini dari merek Little Hippo. Dari merek Little Hippo ini bahannya nggak terlalu tebal, termasuk ke tipis sih mungkin ya. Dan ini harganya murah banget, aku beli dengan harga 25.000. Jadi sebenarnya ini aku cuma coba-coba beli bahan yang kayak gini, nyaman atau enggak. Apa sayang? Dan ini tuh untuk jahitannya lumayan kuat. Dan juga pinggirannya rapi. Tuh, ini jahitan pinggirannya seperti ini. Dan untuk jahitan bagian bahunya ini seperti ini. Untuk sakunya ada di sebelah sini. Cukup untuk naruh botol susu. Dan untuk bahannya, ini bahannya nyaman. Tapi ini aku salah beli ukurannya. Jadi karena aku belinya pas waktu lagi hamil 8 bulan. Dan aku waktu hamil itu naik dari berat badan sebelum hamil sampai aku hamil 8 bulan itu aku naik udah 21 kilo. Jadi kan ini tuh ada ukurannya, ada ukuran S sampai XL. Dan nanti aku cantumin di sebelah sini. Ini aku beli ukuran L untuk berat badan 60 sampai 70 kiloan. Dan karena waktu aku usia kandungan 8 bulan itu berat badan aku udah 70 kiloan, jadi aku beli ini yang size L karena aku pikir mungkin kalau udah lahiran kan kebanyakan banyak ibu-ibu yang susah menurunkan berat badan. Dan tidak berlaku untuk aku. Jadi setelah lahiran 2 bulan, berat badan aku udah kembali normal ke berat badan sebelum hamil. Jadi ini tuh kepanjangan kalau pas dipakai sama aku. Jadi ini tuh kan bisa kepakainya dari usia 3 bulanan. Tapi ini aku baru pakai dari usia Ken 7 bulan. Karena ini kegedean. Jadi kalau misalnya mau beli yang ini, mendingan belinya pas udah lahiran. Jadi kita ngeliat dulu berat badan kita berapa, biar nggak kayak aku malah jadi kegedean. Jadi harusnya aku tuh pakai size-nya size yang M. Oke, ini bakalan aku coba. Nih, kita serut di bagian yang ada labelnya. Terus ini kita pakai. Nah, langsung pakai ke dede. Seperti ini. Nah, ini bisa digeser ke samping seperti ini. Dan ini gendongannya bisa M-shape ya, Mam. Nah, seperti ini. Jadi menopang sampai ke bagian lutut anak. Dan ini jangan lupa tarik ke bagian dalam seperti ini. Jadi anak benar-benar nemplok. Kalau pas Ken masih kecil, gendongan ini tuh jadi anaknya di bawah banget. Sedangkan kalau normalnya kan gendongnya agak sebelah sini kalau newborn kan.
Nah kalau ini sih lumayan nyaman kalau kainnya udah besar kayak gini. Ini di bagian bahunya nyaman banget, jadi ini bisa disebar sampai ke pertengahan tangan kayak gini. Jadi nggak bertumpu di bahu paling atasnya doang, jadi bisa digeser ke sini, dan bagian belakangnya juga nyaman. Nih bagian belakangnya juga bisa disebar, jadi si bebannya nanti nggak bertumpu di satu tempat aja. Ini. Dan ini murah, beneran murah banget, cuma 25 ribuan aja. Dan kalau udah lama pakai ini nggak berbulu, meskipun emang bahannya nggak terlalu tebal gitu. Jadi ini beneran tuh di bawah banget kalau kain udah gede juga. Cuman kan kalau udah gede di kepalanya udah ada di dada kita gitu. Dan untuk cara mengeluarkannya juga ini gampang banget. Ini tinggal angkat aja dindingnya. Terus kita turunin gendongannya. Kayak gini. Nah, selesai deh. Oke, untuk gendongan yang kedua di sini aku punya kain jarik atau kain panjang batik kayak gini. Ini aku dikasih dari mama mertua aku, jadi ini tuh lebih panjang. Sedangkan yang aku beli itu ukurannya pendek. Ini tuh ukurannya cuman 2 meteran. Kalau misalnya yang dari mama mertua aku ini ukurannya 2,3 meter kali 1,1 meter. Jadi bisa aku bikin simpul kayak gini, karena badan aku kan tinggi, jadi kalau misalnya bikin simpul kayak gini dengan kain yang pendek itu nggak akan bisa. Dan ini aku udah bikin simpulnya, mungkin kalian bisa lihat tutorial bikin simpul jari kayak gini di YouTube. Aku biasa lihatnya di YouTube-nya Papit Gendong, itu lengkap banget caranya kayak gimana dan sangat jelas gitu. Jadi ini cara gendongnya, ini tuh tinggal masukin kayak gini. Ini udah aku langsung simpulin kayak gini karena lebih praktis, jadi nggak harus bikin simpul jaritnya dulu. Jadi ini bisa dilonggarin dulu, tinggal tarik. Dan dengan gendongan jarit ini bisa posisi M-shape. Oke, ini kita coba. Ini aku biasanya posisinya kayak gini, biar si simpul ini nggak ada di atas bahu, biar nanti nggak sakit. Oke, ini kita gendong. Terus ini kita masukin ke sini. Nah, ini udah bisa M-shape. Kalau misalnya terlalu pendek, ini bisa diatur di simpulnya. Ini terus ditarik. Dan kalau di bagian si punggung anaknya terlalu kendor, ini juga bisa ditarik ke bagian belakang. Nah, ini bisa ditarik. Dan nanti di sini, nah, tarik seperti ini. Ini juga nyaman. Jadi meskipun pakai kain jarik juga, itu nggak akan kelihatan jadul. Bisa tetap aman, gendong anaknya bisa tetap M-shape. Jadi M-shape itu seperti ini. Tuh, ini bentuknya. Di bagian bokongnya lebih bawah dibanding bagian lutut anak. Gitu. Dan kalau mau cara turuninnya, ini dedenya tinggal angkat ke atas, turunin, terus kita keluarin kakinya seperti ini. Tuh. Jadi gampang ya, Mam. Next, ini aku punya gendongan samping dari Omilen. Aku punya yang Panda series. Jadi di sini untuk gendongannya itu bentukannya kayak gini. Untuk di bagian samping-sampingnya ini ada karet. Tuh, kayak gini. Dan ini ada si hoodie-nya juga. Hoodie-nya juga ini bisa dipanjang pendekin. Ini pernah aku review di video sebelumnya. Bisa dicek. Jadi ini ada besinya kayak gini, dan untuk jahitan di bagiannya besinya, satu besinya ini kayak gini. Ini lumayan kuat, tapi untuk pemakaian ini, ini tinggal serut aja seperti ini, masukin ke besi satu lagi. Untuk pemakaiannya ini tuh karena bertumpunya cuma di bagian bahu, nggak bisa disebar.
Ya, ini untuk di bagian bahunya juga kayak gini, jadi pendek, jadi bisa di sebar ke bagian tangan bagian bawahnya. Dan ini tuh bikin pegel, apalagi aku yang pernah patah tulang bahu, ini tuh benar-benar pegel dan si besinya ini tuh bikin sakit. Untuk cara gendongnya sama. Kalau untuk newborn, ini masih bisa kepake newborn sampai usia 3 bulanan mungkin ya. Nah, si besinya ini, aku kan pernah patah tulangnya yang tulang clavicula yang di sini. Ini tuh kena ke tulang itu banget dan rasanya sakit, apalagi sekarang usia Ken itu 9 bulan dan untuk berat badannya itu 8,8 kilo. Itu udah berat banget. Kalau pakai gendongan ini udah sakit banget di bagian sini dan pegel luar biasa. Jadi ini cuman aku pakai dari usia newborn sampai Ken usia 3 bulanan. Jadi masih gendongnya juga masih ditidurin kayak gitu kan. Kalau misalnya mau pergi ke bidan atau mau ke posyandu, aku pakai gendongan ini. Sekarang kita coba ke Kean yang usia 9 bulan. Oke, untuk cara masukinnya seperti tadi. Karena Kean udah gede, gak mungkin kan ditidurin, jadi dia pasti posisi duduknya kayak gini. Nah, ini benar-benar ketarik banget dan lihat ini, di posisi besinya itu pas di bagian bahu. Karena ini tuh nggak bisa ditarik ke belakang atau ke depan. Kalau misalnya ditarik ke depan, ini posisi si bagian penyangga badan bayinya ini udah akan kayak gini. Pasti nanti kalau ini ditarik ke bawah, ini kan pasti duduknya akan sebelah sini. Jadi pasnya itu seperti ini, dan ini tuh beneran bikin sakit. Tuh, sakit banget. Jadi kalaupun mau dipakai, ini selalu aku pakai ganjel di bagian bawahnya karena ini sakit banget ke bekas patah tulang aku. Nah, jadi ini dipakai bantalan, tapi tetap kalau gendongnya lama ini tuh bikin sakit. Bangun tidur ini pasti pegel banget. Jadi kalau misalnya untuk usia 3 bulan ke atas ini sama aku nggak direkomend banget sih. Karena kalau posisi buat tidur, nah mungkin masih bisa, tapi anak pasti nggak akan betah tuh. Dia nggak mau, pasti dia tetap bangun, pengennya posisi yang MCP tadi. Gitu. Lanjut, ini aku punya gendongan hip seat, masih sama dari Omilen dan yang Panda series. Nah, gendongannya itu seperti ini. Jadi di bagian bawahnya ini kayak ada styrofoam yang tebal banget penyangga badannya. Ini aku belinya waktu sebelum Ken lahir. Jadi aku belum tahu fungsi dan manfaatnya seperti apa. Yang penting waktu itu belinya asal lucu aja. Jadi untuk gendongan hip seat ini baru bisa dipakai dari usia anak 6 bulanan atau setelah anak bisa duduk sendiri. Dan untuk jangka waktu pemakaiannya ini tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi maksimal 30 menit ini udah harus dilepas karena nanti kasihan ke anaknya. Ini coba kita pakai. Ini juga pernah aku review barengan sama yang gendongan samping tadi, bisa dicek di video sebelumnya. Ini dipasang kayak gini, terperekat, dan jangan lupa ini ada di capitan kayak gini. Tuh. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini aku coba gendong posisi anak ngadep ke ibu. Ini di bagian bahu. Ini juga. Nah, kalau kurang kencang ini tinggal tarik. Ini sama kalau kepanjangan. Terus di bagian belakangnya ini ada buat adjust, bisa di adjust panjang pendeknya seperti ini. Nah, ini untuk posisi duduk menghadap ke ibu. Ini tuh kalau pakai kelamaan, meskipun aku pakai cuma setengah jam, tapi bikin di bagian perut bagian bawah itu sakit. Apalagi kayak yang udah besar seperti ini. Yang mas-masan. Dan ini tuh ada buat hoodie-nya. Ini bisa dipasang. Ini
Jadi kalau anak tidur ini bisa dipakai kayak gini. Tuh, ini anaknya nggak mau. Nah, bisa kayak gini. Dan ini bisa posisi menghadap ke depan. Jadi si anaknya membelakangi ibu. Untuk harganya yang ini nanti aku cantumkan di bagian bawah ya. Kalau misalnya posisi kayak gini atau posisi menghadap depan, kan ini tuh kalau si gendongan hip seat ini di bagian bawahnya kan ada styrofoamnya. Jadi kalau misalnya anaknya belum bisa duduk, itu nanti bisa berpengaruh ke tulang belakang anak. Dan ini tuh si kakinya ini kan menggantung. Kalau posisi M shape itu, jadi si bagian gendongannya itu bisa menyangga sampai ke bagian lutut anak. Sedangkan ini cuma sampai sini, setengah dari ini sebelum lutut. Dan ini jadi kakinya ngegantung kayak gini. Ini tuh bikin anak pegel dan gak nyaman. Jadi kalau lebih dari 30 menit atau mau pergi jarak jauh, mendingan gak usah pakai gendongan ini gitu. Oke, untuk yang terakhir di sini aku mau review dari gendongan Fadami. Ini aku punya dari jenis yang Levana Carrier. Jadi kan untuk gendongan Fadami ini ada beberapa jenis. Ada yang Ultimo, ada yang apa ya aku lupa. Dan ini aku punya yang Levana Carrier. Ini kita bakalan dapat pouch-nya juga kayak gini. Jadi kalau mau nyimpan itu lebih ringkas. Jadi nggak akan berceceran tali-talinya yang bikin nyangkut barang-barang lain gitu. Nah, ini kayak gini. Nah, untuk gendongan Levana Carrier ini, aku sangat merekomendasikan banget buat mom. Ini gendongan yang bisa dipakai dari usia newborn sampai toddler untuk berat badan 17 kilo maksimal. Untuk cara pemakaiannya, jadi di sini ada bantalan kayak gini untuk di bagian pinggang. Dan ini jahitannya juga kuat banget, jadi nggak usah takut bakalan cepat koyak jahitannya. Ini dipasang di bagian pinggang. Terus bagian belakangnya disesuaikan, di-adjust. Kalau ini tinggal tarik aja. Tuh, kayak gini. Lalu, kalau misalnya anaknya masih newborn, di sini itu ada tali. Jadi ini tuh bisa diserut, Mom. Diserut, tuh kayak gini. Terus ini di-adjust. Langsung diikat mati. Nah, jadi nanti si anaknya untuk posisi di bagian kakinya itu nggak akan terlalu lebar. Nah, jadi seperti ini. Nanti anaknya tinggal dimasukin. Kalau newborn itu kan masih kecil banget, dan tuh ini untuk si bagian kakinya juga cuma segini, jadi nggak akan kegedean dan nanti kakinya nggak akan terlalu ngangkang. Tuh kayak gini. Dan untuk bagian sampingnya juga ini, kalau misalnya newborn itu kan masih kecil banget ya, ini bisa ditarik juga. Nah, ini yang hitamnya tinggal tarik, dan di sini juga diikat mati. Sebelah kirinya juga sama, ditarik dan diikat mati. Nah, lalu fungsi untuk si tali yang di bagian leher anaknya nanti, jadi ini bisa di-adjust panjang pendek kalau misalnya si anaknya ininya terlalu lebar. Jadi bisa dipakai kayak gini tuh. Ini kan jadi kecil banget, tinggal didudukin di bagian sini, kita pasang, dan nanti si ininya kalau terlalu lebar ini bisa ditarik gitu. Yuk. Dan karena anak aku udah gede, jadi nggak perlu pakai tali menali. Sekarang kita coba. Nah, ini kita gendong, taruh anaknya seperti ini, lalu kita ambil. Nah, posisikan anak duduk dengan posisi yang pas. Jadi nanti si lututnya nggak panjang sebelah. Cara gesernya kayak gini, angkat. Masukin. Nah, ini terus di bagian belakangnya ini kita ketrek. Nah,
seperti ini Mams. Nah kalau misalnya newborn kan nanti ininya nggak akan selebar ini kalau misalnya di sininya di perut. Karena kan udah 9 bulan, jadi udah bisa dengan tanpa perut kayak gini. Posisinya M shape ya, jadi si pantatnya lebih bawah dari lutut anak. Terus juga di sini anak bisa pegang bagian tali yang ini, pegang bagian sini, yang ini juga. Jadi ini tuh bisa dipakai 3 posisi. Posisi menghadap ibu, posisi samping, dan posisi digendong di bagian belakang. Cuman aku seringnya pakainya posisi kayak gini, karena kalau posisi samping kayaknya nggak nyaman, dan kalaupun digendong di bagian belakang, aku nggak pernah, karena ya buat apa gitu. Di bagian bawahnya ini ada resleting yang bisa dipakai buat menyimpan uang ataupun buat nyimpen si hoodie-nya. Jadi ini ada hoodie-nya. Ini ada hoodie-nya sama kayak yang Omniland yang Panda series tadi yang hip fit. Tinggal cetrek. Dan di sini bisa di seperti ini ya. Di sininya untuk talinya, kalau si posisi anaknya terlalu ke belakang, mengadah, ini bisa dikerut ya Mam. Tuh, ini kayak gini. Dan ini tuh nyaman banget, gak akan bikin pegel karena di sini bantalannya tuh tebal banget. Ya. Tebal banget. Terus ini juga ada untuk kalau misalnya anak, nih posisinya kan pas kayak gini, si anak tuh suka ngigitin ini. Jadi ini tuh bisa dilepas. Nah, ini tuh bisa dilepas dan bisa dicuci. Anak tuh pasti nyaman dan ibunya juga nggak akan kesakitan. Dan ini sangat aku rekomendasiin. Aku kemarin beli dengan harga 330.000 dan aku beli pas kan usia 3 bulanan, pas aku mau mudik lebaran. Jadi di sini aku liatin fotonya pas aku mau mudik. Ini kan usia 3 bulanan dan posisinya masih aku pakai posisi untuk newborn karena masih kecil banget gitu. Jadi waktu itu aku pulangnya naik kereta. Kalau misalnya untuk pas di keretanya aku nggak gendong kan pakai ini, jadi ini dilepas dan aku gendong ditidurin di pangkuan kayak gitu. Jadi gendongan ini mungkin termasuknya harganya termasuk mahal ya, 200.000 ke atas gitu. Tapi ini bisa digunakan sampai anak berat badannya 17 kilo. Jadi nggak cuma sebentar doang, jadi bisa dari anak baru brojol sampai nanti anak usia 2 tahun, 3 tahunan itu masih bisa dipakai gitu. Jadi lebih hemat menurut aku maksudnya, karena cuma satu gendongan bisa dipakai lama. Dan untuk di bagian pinggangnya juga ini nggak ada yang bikin sakit. Kalau yang hipsy tadi kan ada styrofoamnya yang bikin perut bagian bawah itu sakit. Kalau ini tuh nggak ada pakai styrofoam atau pakai apa. Jadi di bagian dalamnya itu sama kayak untuk bagian bahu. Bagian pinggangnya juga seperti ini, kokoh dan nggak bikin sakit juga. Jadi ini sangat aku rekomendasiin. Oke Mams, dari 5 gendongan yang udah aku review tadi, aku merekomendasikan 2 gendongan ini. Ini ada gendongan bahan Geos dari Little Hippo dan gendongan Levana Carrier dari Kedami. 2 gendongan ini nggak akan bikin sakit, nggak akan bikin pegel untuk ibunya, dan untuk anaknya juga dijamin bakalan nyaman pakai gendongan ini. Untuk gendongan yang Geos ini, kalau kalian mau beli, jangan lupa untuk disesuaikan lagi berat badan ibu dan ukuran si gendongannya. Jangan sampai salah kayak aku, jadi salah beli ukurannya bikin gak nyaman. Ini juga harganya sangat murah, jadi sangat ramah di kantong. Dan untuk gendongan Kedami ini, meskipun ini harganya lumayan, tapi ini bisa kepake lama dan ini sangat nyaman. Juga bakalan aman banget karena posisinya M-shape. Cuma jangan lupa ini gak bisa dipakai posisi anak menghadap depan atau anak membelakangi ibu ya. Kalau misalnya kalian mau cari posisi yang bisa menghadap depan tapi dengan kualitas yang sama bahkan lebih bagus, itu kalian bisa pilih Kedami yang Ultimo. Jadi itu bisa menghadap depan, menghadap ke ibu,
menghadap samping atau gendong di bagian belakang. Oke, itu dia Mams, macam-macam gendongan yang aku punya. Udah aku kasih tahu harganya berapa, terus manfaatnya, keunggulannya apa, dan juga kekurangannya. Semoga bisa menginspirasi Mams buat yang mau beli gendongan biar nggak salah pilih. Sekian dulu dari aku. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like, subscribe, dan share ke sosial media yang Mams punya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.